Jadi menarik sekali melihat catatan dari Bank Indonesia di mana pembiayaan syariah ini justru menurun begitu. Di saat kita lihat di bulan Mei ini kenaikannya cukup signifikan, bahkan kalau bisa dibilang ini menyaingi dari perbankan secara konvensional gitu. Mungkin Bapak boleh menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi di 2 bulan terakhir ini dan apakah ini juga tercermin dari data yang ada di CIMB Niaga Syariah? Pada dasarnya walaupun sedikit mengalami penurunan, pertumbuhan itu tetap laju sebesar 2 digit. Ini sesuatu yang dipertahankan oleh perbankan syariah dari tahun-tahun yang lalu, jadi tetap tinggi sebetulnya. Memang ada sedikit penurunan dan kalau kita lihat kalaupun ada sedikit koreksi, mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, memang pada dasarnya dan udah jadi kebiasaan juga nih, umumnya di semester 1 laju pertumbuhannya itu selalu lebih lambat dibandingkan kan semester kedua kan. Nanti semester kedua itu mesti akan melaju lebih cepat itu. Tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain, misalnya ada koreksi sesaat ya, koreksi sesaat atas antisipasi bank terhadap POJK nomor 12 tahun 2023 yang mengenai keharusan bank untuk spin-off ya. Tapi itu mungkin hanya koreksi sesaat saja. Di samping itu juga mungkin ini juga sebagai antisipasi terhadap dana acuan yang cukup tinggi di market sehingga banyak pengusaha mungkin mencari alternatif pendanaan yang lain ya, ambil dari sukuk misalnya dan sebagainya. Jadi itu salah satu juga yang mungkin membuat terdapat sedikit penurunan terhadap laju pertumbuhan perbankan syariah paling tidak di semester pertama 2024. Baik, apakah ini juga ada kaitannya dengan pengusaha yang mungkin mengerem ekspansinya dalam 2 bulan terakhir ini dan cenderung wait and see? Kalau kami lihat ya di sisi perbankan, hal itu mungkin ada benarnya karena kita lihat yang namanya undrawn facility itu yang tidak ditarik, fasilitas ditarik cukup banyak ya jumlahnya. Tapi pipeline-nya sendiri juga cukup banyak. Jadi mereka juga mungkin wait and see untuk menunggu dari pemerintahan yang barunya ya. Dan sejauh ini yang kami lihat sih dari sisi perbankan sangat positif. Karena kita sudah lihat kan yang namanya estafet ini berjalan dengan mulus, ya kelihatannya juga akan banyak social welfare yang akan memacu konsumsi kredit dari sisi retail di kemudian hari. Jadi saya rasa mungkin itu ada benarnya juga, tapi kita lihatnya dari sisi yang lebih positif ya. Baik, lalu ekspektasi Bapak seperti apa hingga akhir tahun? Kalau memang ini adalah fenomena yang sesaat, seperti apa potensi balik arah ini terjadi dan momentum apa yang akan membuat mungkin pembiayaan ini akan lebih agresif? Kita lihat memang sampai akhir tahun 2024 ini diharapkan bisa menguat karena antara lain nilai tukar rupiah ini kita harapkan bisa lebih menguat, turun suku bunga global juga kelihatannya sudah di depan mata, sehingga nanti kita harapkan juga BI juga akan menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, kalau sudah ada acuan-acuan seperti ini, nah ini kita lihat menjadi lebih optimis lagi nih ya. Kita lihat juga di Fed itu kuartal keempat kan akan berusaha untuk menurunkan suku bunganya. Kita lihat inflasi di Amerika juga sudah turun, pasar tenaga kerja juga sudah turun. Nah, sehingga kita nanti tinggal follow up aja nih kelanjutannya. Dan sebetulnya banyak yang industri-industri yang menunggu sinyal-sinyal positif ini. Kita lihat sektor-sektor yang mungkin bisa tumbuh adalah sisi manufaktur, konstruksi, perdagangan, informasi, perbankan, dan jasa gitu. Belum lagi kita juga lihat yang namanya kredit kendaraan bermotor, ya terutama sekarang sudah semakin banyak orang yang beralih mengambil kendaraan listrik ya dibanding tahun lalu. Ya yang namanya kredit KPR itu juga tetap tumbuh gitu. Jadi saya harap sinyal-sinyal ini cepat terrealisasi saja nih. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan banyak pengusaha yang memilih pendanaan dari sukuk begitu daripada mengambil pembiayaan di perbankan syariah. Bapak lihat apakah memang karena offering yang ada di sukuk ini cenderung lebih menarik dibandingkan dengan yang ditawarkan di pembiayaan bank syariah? Kalau kita lihat memang sekarang dari sisi pendanaan di level yang cukup tinggi ya. Sehingga sukuk itu adalah jadi sebagai alternatif sesaat saja. Kan sebentar lagi akan segera turun nih yang namanya suku bunga kita harapkan ya. Jadi rasanya sih hanya tinggal nunggu waktu saja sebelum pengusaha balik kembali seperti sedia kala
ke arah perbankan. Baik, momen yang kita tunggu adalah pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September nanti begitu, dan kita berharap mungkin bisa diikuti dengan pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia. Apakah setelah bulan September ini artinya menurut Bapak pengusaha ini sudah bisa langsung agresif, artinya pertumbuhan pembiayaan ini akan langsung melesat? Kita melihat bahwa sebetulnya sekarang ini semua hanya tinggal menunggu momentumnya saja ya. Jadi semuanya sudah siap, hanya memang momentum ini harus ada ya, harus jalan. Jadi ya insya Allah lah bisa jalan. Baik, tapi di dalam negeri kita juga masih ada momen pilkada yang baru akan dilakukan November nanti begitu. Apakah menurut Bapak ini juga menjadi salah satu faktor yang akan menentukan seperti apa ekspansi pengusaha nantinya? Pilkada bisa berjalan, tapi kita lihat yang momentum pemerintah berganti ya ke pemerintahan Pak Prabowo ini kan sudah berjalan mulai dari sekarang ya, dari pergantian menteri dan semacam. Kita lihat momentumnya ini adalah berkesinambungan ya. Jadi kita harap bahwa yang namanya pilkada ini tidak akan sampai ke arah hal-hal yang membuat bank itu jadi khawatir kan. Yang dilihat kan dari sisi pemerintahan secara keseluruhannya ya. Baik, dari tadi kita sudah membahas seperti apa permintaan pembiayaan mungkin lebih dari segi korporasi gitu. Tapi bagaimana untuk consumer sendiri, seberapa besar optimisme Bapak melihat pertumbuhan dari pembiayaan di segi consumer? Apalagi kita juga menyoroti daya beli masyarakat ini masih cukup tertekan, terutama masyarakat menengah bawah. Baik, saya ambil contoh dari sisi Bank CIMB Niaga Syariah ya. Mayoritas dari pertumbuhan kami ini tetap masih datang dari KPR. Jadi kita lihat daya beli dari sisi perumahan contohnya itu masih tetap tinggi ya. Belum lagi nanti akan muncul produk-produk baru seperti pay later segala macam yang namanya kredit konsumsi dalam bentuk credit card misalnya. Dari sisi credit card pembiayaan syariah itu juga tetap terus tumbuh. Jadi dari daya beli sih tetap masih ada dari masyarakat. Tapi untuk sektor-sektor tertentu saja ya, retail, jadi kebutuhan dasar seperti tadi rumah ya dan sebagainya. Baik, apakah kebutuhan KPR ini berkontribusi paling besar dari pembiayaan consumer di CIMB Niaga saat ini? Kebetulan itu memang paling besar, hampir sekitar 45% dari total pembiayaan kami itu berasal dari sektor KPR. Dan sektor KPR, retail, dan SME inilah yang mendorong pertumbuhan CIMB Niaga Syariah selama 1 tahun terakhir. Baik, bagaimana dengan korporasi? Seberapa besar kontribusinya untuk seluruh pertumbuhan pembiayaan di CIMB Niaga Syariah? Korporasi kurang lebih adalah di sekitar 30%. Ya, komersil kurang lebih adalah di 10%, sisanya di sisi konsumerisme di mana konsumer di mana mayoritas adalah berasal dari KPR.